Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan estafeta kehidupan kita ini. Dan alhamdulillah di samping kesempatan juga Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Insya Allah kali ini kita akan membahas yang terkait dengan imamah atau kepemimpinan dalam Islam. Imamah yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita itu berarti kepemimpinan. Jadi imamah dalam bahasa kita adalah kepemimpinan. Sedangkan kata imam adalah diartikan dengan kata pemimpin. Kemudian kata imam itu akan kita dapatkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imamah. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, kemudian Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Dan kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ini salah satu contoh bahwa kata imam digunakan atau ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian kita akan temukan di samping kata imam sebagai yang diartikan dengan pemimpin, maka kita juga akan temukan kata khalifah atau kata amir. Di dalam ajaran kita, seperti halnya fala khulafa'ur rasyidin, mereka para sahabat menamakan dengan khalifah atau amir, atau juga yang telah saya sebutkan tadi imam. Seperti halnya penyebutan kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan kata khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Juga ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka mereka menyebut Amirul Mukminin. Jadi kata amir. Dan kemudian ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka mereka menyebutnya Imam Ali. Baik khalifah, amir, ataupun imam sama saja. Dalam Islam itu disebut pemimpin. Namun sebelum kita lanjutkan,
saya ingin mengingatkan bahwa tayangan sebelumnya telah dibahas mengenai pilar-pilar al-jamaah. Pilar al-jamaah itu ada 3. Satu, umat yang telah kita bahas. Umat tiada lain adalah kelompok orang yang sekalipun latar belakang berbeda, tapi satu tujuan. Kalau di Persatuan Islam, umat itu identik dan bisa diartikan dengan anggota Persatuan Islam. Dan pilar yang kedua adalah imamah. Nah, inilah kelanjutan dari pilar yang pertama. Ketika umat itu sudah ada, maka tentu secara naluri atau secara kodrat tentu harus ada pemimpin. Dalam organisasi apapun, dalam perkumpulan apapun, dan komunitas apapun, kalau sudah terjadi perkumpulan, maka sudah otomatis ada pemimpin. Apalagi dalam Islam. Kita sudah mungkin membaca, mendengar sepeninggal wafatnya Rasulullah, kemudian tampil Abu Bakar, setelah Abu Bakar tampil Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab tampil Utsman bin Affan, dan kemudian Imam Ali, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah tentu seperti itu, sebagaimana kita bicarakan barusan. Kemudian, bagaimana pengertian imamah menurut istilah? Adapun pengertian imamah menurut istilah para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau menyatakan, huwallazi lahur ri'asatu fid dini wad dunya jami'an. Pemimpin itu ialah orang yang memegang kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia semuanya. Jadi menurut istilah atau ta'rif ini adalah pemimpin dalam Islam menurut kacamata Islam adalah orang yang memegang kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia semuanya. Jadi orang yang mampu atau punya kemampuan, punya skill dalam memimpin, dan dalam kepemimpinannya bisa memimpin untuk mempengaruhi orang lain atau memandu pihak yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi pemimpin itu punya skill dalam hal memimpin, bagaimana mencapai satu tujuan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan kemudian pemimpin itu bukan hanya bertanggung jawab terhadap persoalan yang berkaitan hanya dengan duniawi saja, tapi bertanggung jawab terhadap agama. Yang dimaksud agama adalah bagaimana pelaksanaan agama yang dipimpinnya itu. Dan bukan saja persoalan duniawi saja, tapi persoalan-persoalan agama menjadi tanggung jawab pemimpin itu menurut kacamata Islam.
Jadi pemimpin dalam Islam adalah orang yang memegang kekuasaan untuk memimpin dalam urusan agama sekaligus urusan dunia. Tidak hanya sekedar urusan dunia saja, tapi agama pun menjadi tanggung jawabnya. Jadi, pemimpin dalam konteks Islam adalah pemimpin yang memahami agama dan dunia. Karena keduanya menjadi tanggung jawab sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika kita melihat sosok Nabi, dia adalah seorang pedagang yang sukses. Dia paham persoalan-persoalan keduniaan, dan sekaligus beliau itu paham tentang urusan-urusan agama, karena memang beliau senantiasa diasuh oleh wahyu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah tidak pernah pandang bulu dalam melaksanakan atau menegakkan syariat ini. Siapapun yang bersalah dan melanggar syariat yang harus ada hukumannya, maka Rasul tidak akan segan-segan dan tidak pernah pandang bulu. Dan ini tercermin dalam sebuah hadis. Kata beliau mengatakan begini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi diri Muhammad ada dalam kekuasaannya, seandainya Fatimah binti Muhammad ia mencuri, maka tentu aku yang akan memenggal tangannya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah benar-benar melaksanakan syariat, karena beliau adalah seorang pemimpin dan dibutuhkan pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin dalam konteks Islam adalah pemimpin yang memahami agama, sedangkan orang yang memahami agama, tentu kita sering mendengar, siapa, kata apa yang layak dan pantas kepada orang yang memahami dan menguasai agama. Tentu kita akan sebut ulama. Kenapa disebut ulama? Bahwa kita juga mendapatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annal ulama'a hum warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi melanjutkan estafeta agama, yang menguasai dan memahami agama itu disebut ulama. Kepemimpinan menurut Islam bukan sekedar kebanggaan. Seperti halnya kita lihat kepemimpinan yang jadi presiden, yang jadi anu dan seterusnya, itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi dalam Islam, itu bukan kebanggaan, tapi merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kemudian, sedangkan imam termasuk di dalamnya pemimpin, juga adalah ra'in, pemimpin. Dan ia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam konteks Islam, bahwa pemimpin itu adalah bukan satu kebanggaan, tetapi justru itu adalah merupakan pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
Bagaimana hukumnya mengangkat imam atau pemimpin? Sekaitan dengan ini Rasulullah SAW telah bersabda, la yahillu li salasatin nafarin yakununa bi ardi falatin illa ammaru alaihim ahaduhum. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di tengah gurun Sahara, kecuali mereka harus mengangkat pemimpin salah seorang di antara mereka. Kemudian kita temukan hadis lagi, ini, idza kuntum salasatan fi safarin fa'ammiru ahadukum bihi. Apabila kalian bertiga dalam safar, hendaklah kalian mengangkat pemimpin salah seorang di antara kalian. Ini salah satu gambaran, jangankan mengelola sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, apalagi selevel Persatuan Islam, maka mengangkat imam itu adalah menjadi sesuatu keharusan. Sebagaimana hadis yang tadi. Jadi mengangkat imam adalah satu keharusan di dalam konteks Islam. Kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian bagaimana tata cara memimpin atau tata cara memilih imam atau pemimpin itu. Pemirsa, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, ini saya baca di dalam Fathul Bari, jilid 13 halaman 292. Begini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Kalau kita memperhatikan perjalanan khulafa'ur rasyidin dalam kekhalifahan, dalam kepemimpinan yang terjadi pada saat itu, ini menurut kacamata sunnah, sesuai dengan hadis yang barusan, dalam konteks khulafa'ur rasyidin, maka tidak ada seorang pun yang dikatakan khulafa'ur rasyidin yang diganti sebelum wafat. Jadi khulafa'ur rasyidin itu baru diganti ketika khalifah itu sudah wafat. Nah, kalau tadi mengatakan bahwa kalian harus berpegang kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafa'ur rasyidin dalam konteks memilih pemimpin, maka pemilihan itu menurut sunnah harus wafat khalifah atau imamnya terlebih dahulu. Baru ada penggantian. Ini dalam konteks khulafa'ur rasyidin, karena kita tadi menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara memilih pemimpin itu? Dalam sejarah khulafa'ur rasyidin, karena kita juga telah menyampaikan hadis berpegang teguh kepada sunnah kota Rasul dan kemudian berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, dan bagaimana tata cara mereka memilih pemimpin pada saat pergantian pemimpin itu. Kita mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sementara para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang namanya Darun Nadwa. Itu adanya di Madinah, itu di dekat Masjid Nabawi sekarang ini, dan sekarang ini sudah menjadi sebuah taman. Para sahabat pada saat itu mereka berkumpul menceritakan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan kemudian saling mengklaim antara kelompok Ansar dan Muhajir. Dan itu kedengaran
oleh dua orang sahabat yang bernama Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Dan keduanya pergi menemui mereka. Dan kemudian masuklah mereka ke dalam riungan ataupun kumpulan yang sedang melakukan diskusi tentang sepeninggal Rasulullah SAW. Dan kemudian Abu Bakar berkata kepada yang hadir di situ, yang pantas menggantikan Rasulullah itu adalah saudara kita, sambil memegang tangan Umar bin Khattab. Dan Umar dengan spontan menyatakan penolakannya kepada apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tadi. Dan berbalik, Umar mengatakan dan yang lebih layak menjadi pengganti Rasulullah SAW, yang kemudian para sahabat menyebutnya khalifah, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan tanya tentang kredibilitas, kemudian tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semua tertegun dan tidak ada yang berbicara. Walaupun sebelumnya sudah terjadi dialog antara dua kelompok Muhajir dan Ansar itu. Tapi pada saat Umar bin Khattab menyampaikan bahwa sepeninggal wafatnya Rasul adalah yang layak menjadi khalifah atau pemimpin adalah Abu Bakar. Saat itu Umar pun berbaiat kepada Abu Bakar dan kemudian mereka yang hadir pun berbaiat kepada Abu Bakar. Maka kita akan menemukan sistem yang ada di kita dengan cara seperti itu adalah aklamasi. Semua sepakat, tidak ada yang menolak, maka itulah yang terjadi sunnah Khulafaur Rasyidin dalam pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq tampil sebagai khalifah dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq menulis wasiat yang disaksikan oleh para sahabat pada saat itu. Wasiatnya adalah yang menjadi khalifah sepeninggal aku adalah Umar bin Khattab. Dan wasiat itu disampaikan kepada para sahabat. Dan ketika Abu Bakar wafat, maka wasiat itu dilaksanakan dan tampillah khalifah atau yang disebut Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian, ini sistem wasiat di dalam kepemimpinan di dalam Khulafaur Rasyidin. Kemudian menjelang wafat, Umar bin Khattab memanggil 6 sahabat dan kemudian mengangkat mereka untuk menjadi tim yang nanti menentukan siapa khalifah sepeninggal beliau. Tapi yang 6 itu kemudian mengajukan agar ditambah 1 orang lagi, dan tambahan 1 orang lagi adalah jatuh kepada Abdullah bin Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab pun setuju, tapi dengan syarat. Boleh ditambah dengan Abdullah bin Umar, dengan syarat boleh memilih, tidak boleh dipilih. Maka 7-lah panitia, kalau kita sekarang seleksi ya. Nah, ini panitia atau tim penentu siapa yang menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Dan semua bekerja. Ya, semua bekerja dan kemudian Umar bin Khattab wafat dan kemudian mereka yang 7 itu bekerja, maka mengkerucut kepada 2 orang sahabat, yaitu muncullah nama Utsman bin Affan dan kemudian muncul Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari tim
yang 7 itu mengadakan seleksi kepada 2 orang itu, keputusan akhir dari tim itu ternyata yang menjadi khalifah yang dipilih oleh 7 itu adalah Utsman bin Affan, dan kemudian berbaiat kepada Utsman bin Affan. Dan yang kita kenal sekarang itu sistem seperti itu disebut formatur. Hadirin, ini sesungguhnya yang terjadi cara memilih dalam kepemimpinan Islam. Dan yang kemudian harus kita ingat bahwa dalam kepemimpinan Islam, dalam konteks Islam, maka tadi sudah disebutkan pemimpin dalam Islam itu bertanggung jawab kepada agama dan dunia. Yang pada gilirannya seorang pemimpin dalam Islam harus memahami Islam dan kemudian harus memahami persoalan-persoalan berkaitan dengan keduniaan. Dua-duanya harus berjalan dan dilaksanakan oleh pemimpin dalam konteks Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu ya'khudzu bi'aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.